Duduk di antara dua sujud ini ada 8 yang kita penting untuk minta, dan kalau kita faham ini kebutuhan kita. Kita baca sama-sama kalau sholat sendiri nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyya. Udah pernah belum? Innalillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wazidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa sunna fihi ayil julusi baina sajdataini wa fi tashahhudin awalin wa jalsati istirahatin wa kadha fi tashahhudin akhirin in ta'aqabahu sujudu sahwin iftirasyun. Disunnahkan padanya, yakni pada saat duduk antara dua sujud dan pada duduk tasyahud awal dan duduk istirahat, dan seperti ini pada tasyahud akhir juga jika mengiringi akan tasyahud akhir oleh sujud sahwi. Disunatkan iftirasyun oleh duduk iftirash bi an yajlisa ala ka'bi yusrahu, dengan bahwa duduk oleh seseorang atas tumit kaki kirinya, bihaisu yali dhahrahal ardo, bihaisu yali dhahrahal ardo, dengan sekira-kira mengiringi oleh punggungnya kaki kiri ke bumi. Wadi'an ka'faihi, padahal meletakkan akan dua telapak tangannya, ala fakhidaihi, atas dua pahanya, qariban min rukbataihi, padahal mendekati dari dua lututnya, bihaitsu tasamathuma ru'usul asabi'i, dengan sekira-kira berjurusan akan dua lututnya oleh ujung jarinya, nasyiran asabi'ahu, padahal membuka, menggelar akan jari-jari tangannya, qailan, lagi mengucapkan, rabbighfirli ila akhirih, sampai akhirnya. Tatimatuhu, adapun sempurnanya rabbighfirli, warhamni, yaitu warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Ya Allah, ampunilah bagiku, berikan rahmatmu padaku dan berikan kekayaan kepadaku, tinggikan derajatku, kurniakan rezeki padaku, berikan hidayah olehmu akan daku, wa'afini, dan sejahterakan, selamatkan olehmu akan daku, wa'fani, dan maafkan bagiku. Lil ittiba'i, karena mengikuti Rasulullah. Wa yukrahu ighfirli salasan, dan dimakruhkan oleh membaca rabbighfirli salasan, padahal 3 kali. Wa sunnah jalsatu istirahatin, dan disunatkan duduk istirahat.
biqadril julusi baina sajdataini, dengan seukuran duduk antara dua sujud, lil ittiba'i, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau fi naflin, sekalipun yaitu pada solat sunat, wa in tarakahal imamu, sekalipun meninggalkan akan duduk istirahat oleh imam, khilafan li syekhina, berbeda pendapat bagi guru besar kami Ibnu Hajar, liqiyamin, karena lantaran berdiri, ayli ajlihi, yakni karena lantaran berdiri, an sujudin, dari sujud, li ghairi tilawatin, bagi selain sujud tilawah, wa yusannu i'timadun ala batni kaffaihi fi qiyamin min sujudin wa qu'udin, dan disunahkan oleh bertelekan atas bagian dalam dua telapak tangannya pada berdiri daripada sujud dan duduk. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita berbicara sunat-sunat yang harus dikerjakan saat duduk antara dua sujud. Setidak-tidaknya ada 7 sunat yang harus dikerjakan saat kita duduk antara dua sujud. Ada 7. Yang pertama, tentu di awal sudah diterangin tapi masuk, adalah takbir. Bangun dari sujud tuh, mau duduk di antara dua sujud, kita kudu mengucap Allahu Akbar. Namanya takbir intiqal. Takbir intiqal. Di dalam hadis riwayat Imamul Bukhari, di dalam Sahih Bukharinya, demikian pula Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Abu Hurairah saat beliau ngajarin solat kepada masyarakat, kana Abu Hurairah yusalli linnas fayukabbiru kullama khafada wa rafa'a, falamman sarafa qala wallahi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, beliau ngajarin solat masyarakat. Maka Abu Hurairah itu kalau beliau bangun atau turun atau bangun selalu mengucap Allahu Akbar, namanya takbir intiqal. Tentu yang lain hanya sami Allahu liman hamidah, yang tidak udah kelewat tuh. Ketika beliau salam, maka beliau bilang, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip solatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini ya Rasulullah salat. Jadi kalau bangun dari sujud, mau duduk, baca Allahu Akbar. Namanya takbir intiqal. Kedua, sunat duduk antara dua sujud itu, saudara, adalah duduknya iftirash. Waktu duduk antara dua sujud itu, sunat cara duduknya adalah iftirash. Apa itu duduk iftirash?
Duduk iftiras itu kaki kirinya didirikan sehingga jari-jarinya ngadep kiblat. Kalau mampu, kalau enggak begitu enggak apa-apa, itu sempurnanya. Kakinya didirikan. Kalau cantengan tahu cantengan? Jangan. Sakit gitu, kakinya bengkak. Kakinya didirikan. Yang apa? Yang kiri. Yang didirikan yang apa? Yang kanan. Yang kanan kakinya didirikan, kaki kirinya didudukin, kaki kirinya duduk iftiras tuh duduk yang mana kaki kirinya, tumitnya itu didudukin sehingga punggung bagian ini nih, punggungnya bagian luarnya nih, bagian atasnya ini kaki ditempelin ke sejadah, ke tanah, kaki kiri gitu. Kaki kanannya didirikan, namanya duduk iftiras. Contohnya begini tuh, namanya ibu-ibu lihatin kakinya tuh, coba itu kelihatan enggak? Iya tuh kaki kirinya tuh diinjek namanya tuh sama pantat, kaki kanan didirikan kalau bisa. Itu namanya duduk begitu, tuh namanya duduk iftiras. Kalau bisa kayak begitu tuh duduknya, itu namanya iftiras. Itu paling sempurna duduk iftiras. Nah, ngomongin duduk iftiras, saudara, perlu diketahui, yai kita nih ngomongin duduk iftiras, perlu diketahui kita duduk secara iftiras itu jumlahnya ada 6. Duduk secara iftiras itu jumlahnya ada 6. Yang yai kita sebutkan 4 di kitab kita ini, tapi totalnya 6. Yang mana kita duduk secara iftiras. Secara iftiras ada 6. Yang pertama, duduk secara iftiras itu adalah saat duduk antara 2 sujud. Nah ini nih, tadi tuh nomor 2 tuh tadi, duduk iftiras tuh. Jadi yang pertama, duduk nih secara iftiras ada 6 tempat. Pertama, saat duduk antara 2 sujud. 2 sujud itu duduknya sunnahnya iftiras. Itu 1. Kedua, saat duduk tasyahud awal. Saat duduk tasyahud awal itu juga duduknya secara iftiras. 3, saat duduk istirahat rakaat 1 dan 3 begitu. 3 tuh ibarat dohor asar isya gitu. Ada duduk istirahat. Sebelum diri itu duduk sebentar. Ntar nih di bawah dibahas juga. Namanya duduk istirahat. Itu duduk istirahat itu posisi duduknya duduk iftiras. 3. Keempat, saat tasyahud akhir. Saat tasyahud akhir. Yang keempat, ketika tasyahud akhir dengan catatan mau sujud sahwi. Dengan catatan mau sujud sahwi.
mau sujud sahwi. Baru sesudah sujud sahwi duduknya tawarruk. Sesudah sujud sahwi baru baru salam. Yang keempat ini, bila tidak ada sujud sahwi tasyahud akhir, maka duduknya tawarruk namanya. Duduknya tawarruk, yakni kaki kirinya diselobogin di kanan, betis kanan, pantatnya nempel di sejadah, namanya tawarruk. Jadi duduk tasyahud akhir itu ada dua. Kalau kita enggak ada sujud sahwi, maka duduknya tawar. Bila kita mau sujud sahwi, maka duduknya iftirash. Jadi ingat, yang keempat, duduk tasyahud akhir dengan catatan mau sujud sahwi. Itu tawarruk, enggak iftirash, karena mau sujud sahwi. Karena mau sujud sahwi. Tapi kalau enggak ada sujud sahwi, maka duduk terakhir itu posisinya tawarruk. Panjangnya nanti ngomongin tawarruk karena nyusun kitab kita ini. Udah berapa tuh? 4. Kelima, tasahudnya makmum masbuk. Tasahudnya makmum masbuk. Imam udah 4, ibarat isya. Udah 4. Karena imam udah 4, imam duduknya tawarruk. Karena enggak ada sujud. Kita baru 3. Ketinggalan serakaat. Yang mana imam mau salam, kita diri. Karena kita mau diri, enggak boleh sama dengan imam duduknya. Karena kita mau diri. Biarkan imam tawarruk, karena kita jadi makmum masbuk bakalan diri, maka duduknya posisinya iftirash. Posisinya. Tuh. Keenam, sholat duduk. Keenam, sholat. Kita nggak mampu diri sholatnya, sholat wajib. Maka sholatnya kalau nggak bisa diri, kudu duduk. Kalau masih bisa duduk. Nah, duduknya bagaimana? Iftirash. Duduknya iftirash. Begitu. Jangan di kursi. Duduk iftirash. 6 ini aja lah. Diputar-putar nggak ada lagi insya Allah. 6 tuh duduk iftirash, jumlahnya ada 6. Ada 6 jumlahnya. Padahal yai kita ini lagi darangin iftirash pada sunat duduk antara 2 sujud, duduknya iftirash. Karena iftirash ini duduknya banyak, ya kita terangin banyak. Begitu. Yang kita aja nggak tahu berapa tempat duduk iftirash. Yang kayak gitu ditanya zaman politik, nanya mau nomor berapa, begitu. Tuh alasan kita nggak tahu tuh. Padahal kita kudu tahu jumlahnya ada 6 tuh. Duduk iftirash ada 6. Duduknya jumlahnya ada 6. Dari mana ini duduk iftirash ini, saudara? Dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam Sahih Muslimnya, begitu juga Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya dari Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa an abiha, kata Sayyidatuna Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minas sujud lam yasjud hatta yastawiya jalisan wa kana yafrushu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bangun dari sujud pertama, maka Nabi tidak langsung sujud kedua, duduk dulu sampai berdiri tegak, duduk. Itu yang disebut duduk antara dua sujud. Dan duduknya kakinya ditidurin, kaki kirinya ditindihin, sementara kaki kanannya didirikan. Sahabat itu perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Saking pengen kamalul mutaba'ah, pengen sempurna di dalam mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pada memperhatikan. Maka duduknya iftirash. Begitu. Dua tuh. Tiga, wadi'an kaffaihi ala fakhidaihi. Ketiga, tangannya dua-duanya diletakkan di atas dua paha. Jangan ditaruh di sejadah atau di ubin, di atas paha tangannya. Waktu duduk antara dua sujud tuh, tangannya ditaruh di paha tangannya. Mudah tuh. Udah berapa ya? 3, 4. Jarinya dibuka dan rapat. Dibuka dan rapat. Jarinya jangan digenggam, tapi dibuka dan rapat. Jangan begini, rapat. Biar jarinya semua ngadep kiblat. Dengan posisi jari, ujung jarinya lurus dengan lutut. Ujung jarinya lurus dengan lutut. Jangan lewatin, jangan di atas paha. Bagaimana? Begini. Di sini aja dah, contohnya gampang. Ini kan lutut saya, ya kan? Tuh. Namanya ininya jarinya jangan begini nih. Ini kan paha nih. Tuh. Ini namanya ujung dengkul. Lurus. Jadi kalau ujung jari ini nggak kena, kalau ada pisau jatuh, dengkulnya nggak kena. Jangan megang dengkul. Tuh namanya megang dengkul, tahu kan? Iya. Jangan lewat. Praktek aja biar bisa. Nah, iya gitu. Gitu. Jangan juga di paha, tahu di paha begini. Ah, jangan. Ininya lempeng. Iya, langsung aja praktek. Nah, tuh cakep tuh praktek tuh. Coba. Nah, coba jangan coba pegang dengkul. Nah, jangan. Itu ngurangi ganjaran. Di paha gimana di paha? Tarik dikit lagi di paha. Nah, jangan juga. Lempeng ama kita punya ini. Ininya harus rapat. Tuh kalau begini jempolnya nggak ngadep kiblat. Jadi biar semuanya ngadep kiblat. Ini ganjaran ini masing-masing ini.
Jadi semuanya tuh ngadap kiblat. Ini dengkul nih. Iya. Begitu. Gitu. Jangan begitu tuh. Kalau begitu namanya, kalau dengkul kena jarinya nggak kena namanya. Agak munduran, jangan. Nah iya. Jadi kalau kena lutut, kena jari. Kalau ada pisau jatuh nih, tuh, ini lutut. Jari nggak kena, ya lutut nggak kena. Ini sunnah. Tuh kayak begitu. Dibuka dan rapat. Bihaitsu tasamat humaru usul asabi, ujung jari sejajar dengan dua lutut. Sejajar. Jangan lebih, jangan kurang. Begitu. Udah berapa tuh ya? 4. 5. Membaca doa. Membaca doa yang masyhur, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Imam Hakim riwayatkan, juga Imam Abu Dawud, Ibnu Majah sampai wa'afini. Imam Ghazali terangkan di Ihya Ulumuddin sampai wa'fu anni. Dan ini saudara rumus hidup. Minta 8 perkara. Kalau orang tuh paham, nggak bakalan waktu sujud dia minta-minta lama sama Allah. Dia baca tasbih aja, sama baca doa-doa dzikir sujud itu. Allahumma laka sajadtu dan seterusnya itu. Duduk di antara dua sujud ini ada 8 yang kita penting untuk minta, dan kalau kita faham ini kebutuhan kita. 8 perkara. Yang pertama, minta ampunan. Minta dosa kita diampuni oleh Allah. Sebab dosa itu bikin orang nggak bisa punya keturunan. Dosa itu bisa bikin orang panennya gagal, dagangnya merugi, dan seterusnya. Innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Sesungguhnya hamba diseretkan rezekinya lantaran kesalahan yang dia kerjakan. Maka minta ampunan dosa itu biar kita, karena butuh ampunan ini. Dan lebih tinggi, yang paling tingginya diminta adalah ampunan. Kedua, rahmat. Minta kasih sayang Allah. Dalam Al-Quran itu, la maghfiratum mir rabbikum wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Sungguh ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik dari semua ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh mereka manusia. Makanya orang muda wafat itu takbir ketiganya, Allah maghfir lahu warhamhu. Ampunan dan rahmat. Makanya disebutkan itu dalam doa-doa itu, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'madina. Begitu. Tuhan, ampunanmu lebih luas, lebih banyak dibanding dosa yang kami lakukan. Rahmatmu lebih saya harapkan dibanding amalan yang saya kerjakan. Kita butuh rahmat. Jadi yang kedua, kita minta kasih sayang.
Yang ketiga saudara, wajburni. Apa itu wajburni? Minta diberikan kecukupan rezeki. Wajburni itu maknanya aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran. Ya Allah, beri saya kekayaan yang saya tidak takut susah sesudahnya. Bahasa Betawinya minta apa? Duit ya, duit ya. Itu udah diajarin. Begitu, wajburni, minta kekayaan, cukup. Minta mau pengen punya motor, duitnya cukup. Pengen beli mobil, cukup. Pengen beli kontrakan, cukup. Apalagi dah tuh, pengen beli rumah, cukup. Itu begitu. Diajari nama Nabi dan itu paling manjurnya. Apalagi dah tuh, warfa'ni. Minta ditinggikan derajatnya. Biar tinggi derajatnya. Begitu. Warzuqni, minta rezeki batin, taufik, kemampuan ibadah sama Allah. Udah diajarin. Wahdini, minta hidayah. Ketujuh, wa'afini, minta kesejahteraan. Biar sejahtera. Biar sejahtera. Begitu. Biar sejahtera, selamat, sejahtera. Kedelapan, wa'fu ani, minta maaf Tuhan. Karena itu yang paling tinggi diminta. Saat Siti Aisyah nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bila aku ngalamin Lailatul Qadar yang begitu tinggi yang kau terangkan itu, apa yang aku harus minta sama Allah? Kata Nabi, baca aja Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau pemaaf, suka memaafkan, maafin saya. Itu yang tertinggi. Semuanya ini kebutuhan kita. Cuman kita orang kagak ngerti ama bimbingan Nabi nih. Maka bacanya Rabbi Allahu Akbar. Ada nggak yang kayak begitu sholat tuh? Begitu. Yang mana tuh saudara Mawan? Kayak begitu. Jangan. Lah kita butuh ampunan, butuh rahmat, butuh kekayaan, butuh ketinggian derajat, butuh kurnia, butuh rezeki, butuh hidayah, butuh kesejahteraan, butuh kemaafan Tuhan. Ini butuh. Kalau bahasa Betawinya, duit kumpul di sini semuanya ini. Kalau saudara kan itu mulu. Saya tahu yang bikin orang oleng itu kena gejala tekanan dana rendah. Apaan? Iya, tekanan dana rendah. Itu bakal memunculkan penyakit-penyakit yang lain. Jadi asam lambung. Ya? Benar enggak? Tuh, begitu saudara. Jadi ini nih doa ini. Jadi hayati. Dulu kan jangan buru-buru, jangan. Jadi kita ini jangan sampai sholat terjebak hanya pada rutinitas tanpa mengenal esensi yang diminta. Coba aja saudara kalau minta duit sama orang tua sambil jalan. Bagi duit mbak sambil jalan, dibagi enggak? Enggak, yang merengek dong sama Allah. Udah cukup di situ tuh. Cuma karena kita nggak ngerti. Gua ada yang diminta sama Allah. Udah diajarin sama Nabi. Ini nih baca. Cuman kita tuh nggak ngerti. Nabi itu paling sayang sama kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Nabi itu sangat pusing kalau umatnya susah. Maka biar nggak susah diajarin nih 8 doa nih. Amalin aja. Cuman kitanya nggak paham. Maka sholatnya Allah yang pelan gitu. Rabbighfirli warhamni
wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Bila mana sholatnya sendirian atau jadi makmum yang imamnya belum sujud, kita udah kelar, tambahin. Tambahannya begini nih, kita baca sama-sama kalau sholat sendiri nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyah. Udah pernah belum? Innalillahi. Ini baru sholat. Ora apa? Ya Allah, tulis biar apa? Rabbi habli, tulis. Rabbi habli. Udah? Qalban laten aja biar cepet. Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyah. Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyan. La kafiran wala syaqiyan. Artinya nih, wahai Tuhanku, ya Allah, begitu, berikanlah bagiku hati yang bertakwa, yang suci, yang terbebas dari kesyirikan, tidak kafir dan tidak pula bernasib sial. Tuh begitu, minta hati kita biar takut sama Allah, bersih, nggak ada noda-noda, nggak ada kesyirikan, nggak kufur, nggak celaka. Begitu. Dudukan sujud tuh. Baca kalau sholat sendiri, kalau jadi imam jangan sampai waqfu ani, kecuali nanya dulu ame makmum bagaimana kalau mau saya panjangin. Setuju. Nih bukan yang ini nih makmumnya. Gitu. Baru kita panjangin. Tuh dudukan sujud. Jadi udah diajarin lah sama Rasulullah. Tinggal kita ngamalin aja. Cuman kita ini kan kurang mau. Begitu. Nabi tuh paham kebutuhan kita. Diajarin. Kita tugasnya satu, mendekati Nabi Muhammad. Mendekati Nabi Muhammad. Itu aja. Dekati Nabi aja. Begitu. Bagaimana kalau orang duduk antara dua sujud bacanya Rabbighfirli doang? Makruh. Cuman Rabbighfirli, Allahu Akbar. Begitu.
Jangan, kelarin sampai wa'fu ani rabbik firli. Makruh. Untung gua nggak baca apa-apa, lebih makruh. Jangan untung, wong rabbik firli aja makruh, apalagi tidak baca sama sekali. Begitu, makruh. Yang keenam, saudara, sunat duduk istirahat. Duduk istirahat. Ini kalau mau diri rakaat 1 dari 5 waktu, sama rakaat 3 dohor, asar, isya. Duduk istirahat. Contohin man, endek man, duduk istirahat. Rakaat 1 sebelum diri kakinya iftirash man. Sujud dulu. Ya, ini duduk, sujud lagi. Ya. Bangun. Ya, duduk dulu langsung. Nah, itu namanya duduk istirahat. Walaupun imamnya enggak duduk istirahat, tetap kita masih disuruh duduk istirahat. Cuman kalau waktu duduk istirahat kita udah Allahu Akbar, waktu diri enggak usah Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar habis, emang juga napasnya enggak panjang karena mungkin jarang makan kacang panjang kayaknya. Begitu saudara. Jadi kalau napasnya enggak panjang ya enggak apa-apa. Jadi udah kelar tuh waktu duduk sujud, waktu duduk istirahat, ya udah tinggal diri aja. Kalau udah habis di situ. Tapi kalau dia enggak ya Allah sambil duduk tuh sampai diri akbar. Pertengahan diri kelar akbar. Kalau pakai duduk istirahat, kalau pakai duduk istirahat, itu begitu, pakai duduk istirahat. Bagaimana kalau sholat sunat? Walaupun sholat yang kita kerjakan sholat sunat, ya kayak qobliyah, ba'diyah, duha, segala macam, tetap sunat duduk istirahat. Bagaimana kalau imamnya tinggalin? Wa in tarakahal imam, tetap makmum masih disunatkan duduk istirahat sekalipun imam tidak duduk istirahat. Begitu. Khilafan li syekhina, berbeda pandangan terhadap apa yang dikatakan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata Ibnu Hajar, gurunya Fathul Mu'in, kalau imamnya enggak duduk istirahat, makmum enggak usah. Ini pendapatnya kurang kuat. Pokoknya enggak apa-apa. Imam enggak duduk istirahat, kita mau tetap masih sunat duduk istirahat. Udah berapa tuh ya? 6. 7. Sunat kita mau diri itu pegangan ke bumi dengan bagian dalam telapak tangan, dengan tangannya terbuka, tangannya dibuka. Jangan tangannya begini, jangan. Iya main tinju, jangan. Ini penyebabnya kesalahan memahami hadis. Penyebabnya hadisnya benar, kesalahan memahami hadis. Nabi mau bangun tuh kayak orang ngadonin, pasti bakal bunyinya begitu dah. Bunyi. Yang memprotes-protes pasti itu lagi hadisnya. Dia nggak paham. Jadi bangun tuh kayak orang ngayun, orang ngadonin tuh begitu. Orang ngadonin. Bukan begini, bukan. Nggak ada. Ini baru ajaran ngepel nih baru. Ngepel ini baru. Jadi tapi nggak apa-apa saudara, nggak usah diributin kalau kita kategorinya orang yang ganjarannya udah banyak kan, pengen ngurang-ngurangin ganjaran, maka bangunnya ngepel. Tapi kalau kita butuh ganjaran besar, jangan. Nah, mazhab 4 itu orang baru aja loh yang ngajarin begini, nggak ada.
ngepel ini. Begitu. Nggak ada. Ngepel. Ini karena kesalahan memaknai hadis saja. Nanti bakal bilang, ini ada hadisnya. Pasti hadisnya kayak gitu. Tapi dia nggak paham. Pokoknya ada hadisnya. Enggak. Ini enggak dikepel. Enggak ada. Baru. Begitu. Baru aja belakangan ini. Baru. Pakai dikepel-kepel. Ma'abastil yadaini. Tangannya dibuka. Kalau basti itu begini. Kalau begini dom namanya. Domil yadaini. Enggak ada. Berpegangannya begini. Mau diri itu. Sunat. Jangan begini. Jangan. Gitu. Makruh. Kalau tangannya begini. Makruh. Begitu. Tangannya. Begini. Begitu. Lagi kalau pakai logika. Zaman Nabi itu nggak ada karpet, saudara. Masih tanah. Masih batu. Dites aja tuh di aspal tuh. Tangan begini. Di aspal. Tes aja tuh. Gitu, begini, coba aja. Gitu. Zaman Nabi nggak ada. Tapi kita bukan masalah zaman Nabi ada atau tidaknya. Tapi tidak begitu. Enggak, iya nggak begitu, enggak. Begitu. Tangannya dibuka. Begitu. Zaman Nabi itu enggak ada karpet-karpet, apalagi tebel kayak sekarang. Begitu. Begitu. Enggak ada. Begitu. Sakit tangan juga kalau begitu. Sakit begitu. Itu bisa pada lecet ininya. Begitu. Tapi nggak apa-apa kan tangan-tangan dia ya kan. Bukan tangan kita. Kita jangan usil ya kan. Karena kita lagi ngaji. Tabligh itu perlu. Kalau enggak nanti kita dosa ngumpetin ilmu. Ya kita terangi. Sunat. I'timad ala batni kafaihi. Ma'abastil yadaini. Fi qiyamin min sujudin wa qu'udin. Tangannya dibuka. Jangan digenggam. Itu aja. Kalau ada yang genggam, jangan diomelin, jangan. Biarin tangan-tangan dia. Biarin, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dibilangin bang, keliru. Keliru. Begitu. Tangannya dibuka, orang begitu. 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 Itu aturannya. 7 inilah saudara sunat kita orang duduk di antara 2 sujud. Tapi yang sunnah ini habis sujud kedua ini mau diri. Makanya yang ke-7 ini tidak ada hubungan dengan duduk antara 2 sujud. Begitu, 2 sujud. Begitu. Yang ke-7. Dengan ini selesai kita membahas rukun sholat yang ke-8. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa silakan.